Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maryam dari kelas PB4 semester 5. Di sini saya akan melakukan praktikum reproduksi hewan yang berjudul pengamatan struktur spermatozoa dan ovum pada musculus. Di sini saya melakukan pengamatan dan ini hasil dari pengamatan saya. Dalam spermatozoa ini memiliki struktur. Yang pertama, ini ada bagian kepala. Ini bagian tengahnya, ini bagian leher. Dan ini nukleus. Warna ungu ini nukleus, dan yang paling depan akrosom. Dan di bagian tubuhnya ada membran plasma, dan ini bagian ekor. Dari praktikum kali ini dengan mengamati struktur spermatozoa pada musculus dalam pengamatan dari jurnal, di mana jurnalnya yang berjudul tentang jumlah sel spermatozoa tikus putih yang diterbitkan oleh Sweswati 2015. Spermatozoa merupakan hasil dari proses spermatogenesis yang terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis. Proses spermatogenesis dipengaruhi oleh hormon testosteron. Fertilisasi dapat terjadi jika spermatozoa memiliki kemampuan menembus lapisan-lapisan ovum. Struktur dari spermatozoa ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama, bagian kepala, yaitu merupakan bagian inti spermatozoa yang berisi materi genetik berupa kromosom. Di bagian leher dan bagian tengah, di mana kedua bagian ini terletak di antara kepala dan ekor. Berfungsi sebagai penghubung kedua ujung sel sperma. Keduanya berisi mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi untuk kelangsungan hidup dan pergerakan spermatozoa menuju sel telur. Yang terakhir, bagian ekor, di mana bagian ini juga dikenal sebagai flagellum, yang merupakan alat gerak spermatozoa, sehingga memungkinkan sperma untuk berenang secara cepat melalui saluran reproduksi betina menuju ke sel telur. Selanjutnya, ini merupakan struktur dari ovum. Adapun strukturnya, di mana bagian tengahnya berupa inti nukleus, di samping inti nukleus berupa oosit sekunder, paling ujung di luar ini merupakan corona radiata, dan yang garis ini berupa zona pellucida, dan yang terakhir ini bagian luar membran vitalis. Ovarium mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai organ eksokrin yang menghasilkan ovum, dan yang satu lagi sebagai organ endokrin, di mana mengekskresikan hormon-hormon kelamin betina yang relevan. Adapun nutfah jantan
yang disebut dengan spermatozoa ini merupakan sebuah calon makhluk hidup yang terdapat dalam inti yang dikeluarkan oleh hasa, yaitu tempat memproduksi spermatozoa. Adapun struktur dari ovum memiliki fungsinya masing-masing seperti membran vitelin. Yang bagian nomor 5. Membran vitelin berfungsi sebagai lapisan transparan di bagian dalam ovum. Di mana yang kedua, zona valeosida. Bagian nomor 4. Zona valeosida. Zona valeosida yaitu lapisan pendukung ovum yang tebal yang terletak di bagian tengah. Terdiri dari protein yang mengandung reseptor untuk spermatozoa. Yang ketiga, corona radiata. Bagian luarnya. Corona radiata ini merupakan sel-sel granulosa yang melekat di sisi luar oosit dan merupakan marter terluar ovum yang paling tebal. Selanjutnya, zona valeosida. Zona valeosida ini lebih dikenal sebagai jeli mantel, di mana terdapat lapisan yang tebal. Lapisan ini berbasis protein meliputi bagian luar membran vitelin yang membantu melindungi sel telur. Dan yang terakhir, corona radiata. Corona radiata ini di mana sel granulosa yang membiarkan telur menempel setelah dikeluarkan oleh dari folikel. Corona radiata ini menyediakan sel telur dengan protein esensial dan bertindak seperti pembungkus gelembung yang melindungi saat berjalannya menutupi tuba falopin. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.